Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Sobat sebangsa dan setanah air, kali ini kita kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama Pak Dr. Eli Supriyadi. Assalamualaikum Bang. Salam. Kemudian yang kedua Dr. Nurlis Effendi. Assalamualaikum Bang Nurlis. Jadi Bang Nurlis ini Salam. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh Bang ya. Ya, Sementara Bang Eli ini seorang akademisi dari Universitas Syakuala dan juga seorang praktisi survei Bang ya. ya. Nah Bang, kali ini kan kita akan mengangkat tema soal membaca hasil survei dan siapakah sebenarnya calon gubernur yang dipilih oleh rakyat Aceh. Nah, kita berangkat dari dua hasil survei, Bang ya. Dua hasil survei yang pertama itu yang dirilis oleh LSI pada bulan Juli tahun 2024, di mana pada saat itu LSI melempatkan dua pasangan calon gubernur yang head to head, yaitu Mualim dan Bustami. Itu pada Juli 2024 tuh LSI menempatkan Mualim sebagai elektabilitas tertinggi 41,3% dan Bustami 13,2%. Nah, kemudian 2 bulan berselang, itu salah satu lembaga survei yang menamakan dirinya Bravo Fanta Institute itu merilis hasil survei periode survei mereka periode mereka di September Oktober itu secara mengejutkan itu menempatkan Bustami head to head antara Bustami dan Mualim. Itu Bustami berada pada posisi 51,75% dan Mualim 41,52%. Nah, Bang Eli sebagai praktisi survei bagaimana melihat hasil survei dua lembaga survei ini? ya. Yang pertama sekali kita lihat dari sisi ini ya, survei LSI misalnya, kalau kita akumulasikan perolehan dua pasangan itu individu atau pasangan waktu itu? Head to head, Mas, head to Ya, head. maksudnya sudah dalam bentuk berpasangan atau individu? Jadi ada dua hasil survei. Yang pertama survei LSI itu masih head to head, belum berpasangan. Oke. Kemudian hasil Bravo Fanta Institute itu ada yang head to head dan ada juga yang berpasangan. Baik, nah eh, kembali ke soal survei LSI misalnya. Kalau kita lihat itu masih sifatnya head to head individu antara calon gubernur dari dua sisi yang berbeda ya. Nah, kalau kita lihat bahwa akumulasi dari perolehan itu di angka 53% kalau nggak salah saya. Jadi 31, berapa tadi? 41 dengan 13,2%. 13 ya, 54 lah. Nah, sementara ada sekitar 46% yang tidak. Undecided voter Iya, belum masih menetapkan pilihan. undecided. Nah, saya kira ini memang kami juga menemukan kondisi seperti itu di lapangan bahwa sebenarnya masih banyak sekali pemilih kita yang belum berani menyatakan keberpihakannya. Nah, memang mengagetkan ketika kemudian di September ada lembaga survei lain yang merilis hasil yang agak sedikit berbeda dan saya kira 51 dengan 49 kan sudah hampir berapa persen tuh? 100%. Hampir 100%, Hampir hanya 100%. 6, sekian persen Ya, yang yang undecided sangat yang kecil. Nah, saya kira ini agak mengkhawatirkan. Nah, namun sebelum kita melihat dari sisi hasilnya, saya ingin memberikan semacam insight bahwa ini kan lembaga survei merilis hasil dan itu masuk ke ruang publik kan. Nah, saya kira ini yang mungkin perlu jadi pelajaran kita bersama ke depan. Setiap hasil survei yang kita rilis dan dibaca oleh publik sebaiknya memang itu sudah harus dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Nah, saya mencoba mendalami yang dilakukan oleh BFI ini, ternyata BFI belum eh, belum terakreditasi oleh Persepi. Saya kira bukan artinya mereka salah ya. Menurut saya kalaupun itu mau dilakukan silakan saja, tapi hanya digunakan oleh tim paslon masing-masing untuk membaca peta, untuk mempelajari di mana titik lemah, titik kekuatan dan sebagainya. artinya hasil survei tersebut karena lembaga ini belum terakreditasi oleh Persepi, Persepi, maka hasilnya diragukan atau seperti apa? ya mungkin kita kalau menjudge diragukan mungkin agak terlalu ekstrim ya. Tapi paling tidak maksud saya gini, eh,
kita belum berani memastikan apakah metodologi itu teruji dan benar. Karena memang tuh apa namanya yang menjadi kunci pokok keberhasilan sebuah data survei itu adalah di metodologinya. Kalau metodologinya bermasalah, nah maka akan hasilnya juga akan ini. Nah, coba mari kita lihat. Baik nasional maupun beberapa daerah yang kita lihat. Ada beberapa lembaga survei kemudian hasilnya walaupun alurnya mirip tapi eh, raihan presentasi agak berbeda-beda. Nah, selain faktor metodologi juga kemudian kalau kita lihat secara lebih rigid, bagaimana cara bertanya, kemudian alur pertanyaannya seperti apa, itu juga akan berpengaruh ke hasil survei. Nah, ini yang makanya saya pikir kalau kita mau menghadirkan sebuah survei yang kemudian untuk menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, itu juga penting dilihat kekuatan dan kredibilitas dari lembaga surveinya. Kalau dia sudah masuk dalam di bawah bendera Persepi, paling tidak secara metodologi itu sudah teruji. Nah, itu dulu mungkin yang ingin kita ini kan. Nah, jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa ini benar, bahwa salah, tapi maksud saya kalau kita melihat dari dua lembaga survei ini jelas yang satu LSI sudah menjadi anggota Persepi, sementara BFI saya mencari-cari belum, nggak ketemu gitu. Nah, jadi mungkin itu satu hal. Lalu saya juga sempat membaca bahwa ini kan posisi head to head ya, dua pasang, walaupun ini Pak. Dalam kondisi dua pasang sebenarnya secara metodologi menggunakan margin error di atas 2%, misalnya 2,9 kalau nggak salah di Mereka 2,9. 2,9 itu agak beresiko. Kenapa? Karena kalau apalagi persaingannya sebenarnya lumayan sengit. Nah, itu akan beresiko kalau kemudian sampling error atau margin of error-nya itu terlalu besar. Nah, kalau saya sih biasanya dengan kondisi head to head seperti itu biasanya beraninya di angka 2% tuh maksimal. Lebih bagus kalau kita bisa tekan di bawah itu. Di bawah 2%. Di bawah 2%. Sehingga apapun yang kita peroleh hasilnya tidak terlalu lari dari yang real di lapangan. Kira-kira seperti itu, Pak. Sementara. Ya. Oke, LSI kan periode surveinya itu Juli. Kemudian BFI itu periode surveinya September Oktobernya dalam rentang waktu 2 bulan itu kan terjadi lonjakan yang luar biasa terhadap elektabilitas Bustami ketika head to head dengan Mualim. Itu bagaimana Bang Eli melihat fenomena lonjakan elektabilitas itu? Apakah itu sesuatu hal yang ilmiah atau itu sesuatu hal yang seperti apa gitu? Ya, terus terang kalau saya tidak berani mengatakan bahwa itu sudah masuk dalam kaidah ilmiah karena memang lagi-lagi kita bicara soal tadi ya, kredibilitas lembaganya. Tapi di sisi lain menggunakan ini saja yang non akademis misalnya bahwa lonjakan yang sedemikian drastis juga agaknya kayak apalagi nih posisi kalau kita lihat dari non akademis tadi. Di survei ini sudah menghadirkan pasangan dari 01 itu adalah Syekh Fadil kan, kalau nggak salah. Ini masih head to head. Enggak, kalau yang LSI itu jelas. Iya, Ya LSI. tadi itu. Tapi kan kita bandingkan dengan lonjakan yang Pak Bang Hendro sampaikan tadi bahwa terjadi pembalikan yang agak ekstrim. Betul, kan? betul. Nah, ini agak sedikit meragukan ketika misalnya justru pasangan calonnya itu sudah bukan lagi almarhum Tusuk kan. Mungkin kalau almarhum Tusuk yang bukan saya merendahkan Syekh Fadil, tapi artinya dari beberapa survei, karena mohon maaf saya harus sampaikan, saya juga melakukan beberapa survei di kabupaten, walaupun di tingkat bupati. Jadi kita juga bisa sambil mendapatkan informasi itu. Jadi memang mungkin dulu kalau wakilnya masih Tusuk itu akan berbeda kasus situasinya. Nah jadi saya agak sedikit khawatir dengan hasil ini ketika misalnya ini Ustadz Fadil yang baru muncul lalu kemudian tiba-tiba mampu menghasilkan preferensi masyarakat yang sedemikian tinggi. Jadi Bang Eli selaku praktisi survei sedikit meragukan hasil survei yang dilakukan oleh BFI ini. Ya, betul. Nah, Bang Nurlis, ini kan ada 2 survei Bang ya, itu bagaimana partai aja melihat ini Bang? Jadi yang LSI itu kan saya yang lakukan
meminta survei ke Heeh, LSI heeh. untuk melihat bagaimana kita melihat kandidat kita Mhm, sebetulnya. mhm. Bagaimana dia tingkat dikenalnya di masyarakat, tingkat disukai, Mhm. dan apakah dipilih atau enggak nantinya. Kan itu 3 hal itu sebetulnya kita melakukan survei itu. Kita sengaja milih lembaga Oh, survei. artinya hasil survei LSI itu permintaan partai Aceh ya? Permintaan partai Aceh. Oke, oke, Permintaan oke, partai oke, Aceh. oke. Dan kita nggak publish di awal dulu karena Mhm, memang tujuan saya itu untuk internal dan untuk mempelajari. Dan yang publish juga bukan saya waktu itu kan, bukan saya tuh. mhm. Eh, Mungkin ada yang menemukan survei itu dan dipublish kan. Kalau ada kan berarti statement saya. Jadi saya mempelajari di situ bagaimana merumuskan mualim kandidat kita itu untuk menuju tahapan-tahapan pilkada Oke, oke, sebetulnya. oke, 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 Di oke. samping waktu itu kita sedang mencari wakilnya. Hmm. Wakil mualim itu yang pas itu siapa sih? Nah kebetulan ada Fadlullah, ada Sob. Nah kalau dalam survei kita lakukan itu yang tertinggi kan Haji Umar. Hmm. Haji Umar dalam survei itu Haji Umar yang tertinggi dah. Tertinggi. Tapi kan kemudian Haji Umar jadi ke bagian dari kita. Dari Dari Mualim, kita, nah dari kita. pemenangan Dan Mualim. artinya kan kemudian kita bikin simulasi, ada beberapa simulasi di itu termasuk bagaimana potensi kalau berpasangan dengan, kalau Mualim berpasangan Haji Umar udah selesai sebenarnya pilkada ini kan. Cuma kan Mualim Haji Umar kan di satu sisi beliau kan tokoh ya, Hmm. tokoh yang mungkin nggak pantas jadi wakil. Jadi beliau berada di kita untuk menjadi bagian dari pemerintah Aceh, menjadi mentor atau apalah waktu itu kesepakatan kita sama Haji Umar. Nah sebetulnya Bustami dalam ini Om Bus ya, Om Bus itu bisa mengalahkan Mualim dalam ini kalau berpasangan dengan Haji Umar Iya. sebetulnya. Haji Umar bahkan dengan Tusuk pun ini cerita bulan Juli ya. Bahkan Saat dengan Tusuk disimulasi pun ya, saat saat simulasi simulasi, ya. bahkan dengan almarhum Tusuk pun masih di bawah kita. Itu Hmm. tuh jauh ringnya kan jauh kan. Dan Mualim dengan siapapun masih di atas beliau di atas 01. Ini kan kita kenapa kita lakukan survei dengan LSI, kita nggak jangan sampai menipu diri sendiri. Iya. Jadi kita bikin survei yang normal, jangan sampai kita kemudian cuma membahagiakan diri kita dan itu sebulan atau berapa bulan cuma masa bahagianya, kemudian setelah pilkada kecewa kita 5 tahun. Jadi Iya. kita melakukan survei dengan sangat Untuk memilih, mengukur diri lah, mengukur jadi cermin kekuatan kita, calon. Oke, di oke, mana oke, kita oke. bekerja dengan tepat. Oke, oke, oke. Nah, ini kan ring antara Haji Mualim dengan Bustami ini kan 30-an% lebih ya, 40 sekian sama 13 kan, hampir 40%. Hampir 40% ya kan. Nah, benar Bang Eli ngomong bahwa ada 40-an% yang nggak menjawab. Nah, Undecided itu voters karena tadi. itu sebagiannya itu pemilih Haji Umar sebetulnya. Hmm. Pemilih Haji Umar ketika Haji Umar nggak ada, dia nggak milih. Nah, di situ kan saya baca tuh survei. Nggak milih, dia masih belum menentukan sikap dia. Sebab kan belum pasti nih, bulan 7 kan belum pasti. Betul, betul, Belum betul. pasti Haji Umar kemana nih. Hmm. Nah kalau prediksi saya saat ini sedang melakukan survei juga. Perhitungan saya sebagian besar pendukung Haji Umar akan ke Mualim. Karena Haji Umar Berada di di situ sisi gitu. Mualim gitu. Kalaupun kita nggak mengukur seperti itu, kita mengukur proporsional aja. 40% proporsional, sebagian ke Mualim Bagi dengan dua besaran gitu. enggak bagi dua. Hmm. Proporsional. 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 Umpamanya yang 13% ke si Pak Bus, 40 sekian persen ke. Jadi ringnya tetap jauh dah. Harusnya kalau hitungannya proporsional. 80 atau 70-an sama 26% harusnya. 70 sekian persen kalau hitungnya proporsional. Nah, kemudian ada survei yang membuat lonjakan yang seperti itu kan, saya juga nggak paham juga, nggak mau ngukur teman yang mau bikin survei seperti itu, karena kalau pandangan saya survei ini ya kalau untuk mempengaruhi publik ya itu terserah mereka gitu loh. Kalau kita kan tidak mau mempengaruhi publik dengan sedikit membodohi atau katakanlah pembohongan publik gitu loh. Karena seperti Bang Eli ngomong bahwa kita jadi survei di 81 lembaga survei yang terakreditasi dan terdaftar di KPU. Di antaranya LSI lah. Lagi pula LSI tahu betul karena LSI ini kan sejak 2003 udah berdiri lembaga surveinya. Kita nggak mau berisiko juga dengan lembaga survei yang
uji coba baru muncul, kita anggap aja mereka Nah, pengalaman. tapi ini secara mengejutkan tiba-tiba kan ada lembaga survei itu yang menempatkan Pak Bustami itu unggul atas Mualim. Nah, bagaimana Partai Aceh melihat fenomena ini? Apakah hasil survei ini seperti apa atau ini sebagai introspeksi atau gimana? Eh, kita hanya bisa introspeksi diri dari Dari hasil survei. hal-hal yang betul-betul dapat bercermin. Hmm. Jadi Kalau ini dari nggak bisa hal-hal yang dijadikan. nggak bisa bercermin, kita anggap aja itu bagian dari politik ya, politik. Kemudian kita nggak bisa bercermin dari hal yang semu. Kalau saya menganggap itu semu karena Artinya survei ini ya semu, semu. kalau menurut saya itu Semu. upaya politik ya, upaya politik yang semu karena Pandangan semunya di mana tuh? eh semu ini kan sementara aja. Kemudian kan kalau muncul survei baru itu kan hilang. Hmm. Hilang kemudian apakah mereka bertanggung jawab survei itu atau enggak itu kan akan teruji ketika kita keluar survei baru. Nah, selain itu kan lembaga survei yang maaf cakap kenapa mereka nggak pakai Unsia aja yang punya yang kredibilitasnya juga kejamin. Kan Unsia itu hasilnya juga sama biasanya kalau Unsia mengadakan survei dengan lembaga nasional. Cuma kan kalau politik yang melakukan lembaga survei, umpamanya saya nih ambil lembaga survei Unsia, terpublis kita menang nih lagi survei, dituduh nanti Unsia memihak ke Partai Aceh atau kan itu yang kita hindari hal-hal yang seperti itu gitu loh kan. Nanti malah dituduh seperti itu, kita pakailah yang nasional yang nggak mau. Kalau dia memihak kita juga nggak ada untungnya gitu loh kan. Nah itu jadi kita hanya melihat survei itu. Toh survei itu juga akhirnya kan hanya muncul sampai lalu nggak melekat ya karena publik tetap mempertanyakan kredibilitas lembaga survei terutama kalau Artinya yang hasil atas. survei Biro Fanta Institute ini bukan hal yang mengejutkan. Nggak mengejutkan kita karena di musim zaman presiden pun Hmm. dulu pernah di masa dulu saya ikut di Jakarta itu ada juga yang memenangkan Abu Rizal Bakri jadi presiden yang Jokowi kalah kan nggak masuk akal. Ada juga seperti itu Iya, gitu iya, loh. iya. Ada juga jadi fenomena Hmm. menghibur diri itu ada Oh, gitu kan. jadi Jadi Bang Nuris mau mengatakan bahwa hasil survei ini menghibur diri sendiri ya menghibur gitu. atau mempengaruhi publik untuk sekarang gini publik ini kan eh, umumnya Ah, memihak kepada yang menang deh. iya benar. Makanya kita nih di kampung-kampung kan aku ada yang dimenang. Nah, biar nggak dicemoohin berada di tempat Iya, kalah kan. iya. Psikologi pengaruh itu seperti itu ada. Ada kemudian sama seperti kalau lembaga-lembaga survei yang profesional yang dilakukan secara benar dengan metodologi yang tepat itu kan hasilnya seperti kata Bang Eli tadi. Walaupun perbedaannya itu nggak jauh-jauh banget bedanya. Kadang 1%, 2% ya. Di situ mainnya. Perbedaan di situ dia. Umpamanya seluruh lembaga survei dulu memprediksi di Aceh Prabowo kalah. Benar kan di Aceh Prabowo kalah. Karena 17% atau 17% sampai 25% kan ukurannya kan perolehan Prabowo dan itu benar gitu loh. Tetapi bukan berarti bahwa lembaga survei itu segalanya. Tetapi prediksi yang punya basis Artinya itu bisa pengetahuan jadi acuan dan bisa referensi jadi ya. acuan. Nah, karena mereka ini kan surveinya benar dan pakai metodologi dan Iya, lembaga survei yang benar. Itu kita suruh ubah angka juga nggak mau mereka. Umpamanya ini saya nih ke LSI nih, diubah dong angkanya sedikit nggak iya, mau, karena ada nggak etika mau di mereka. situ ya. Karena di situ nyawanya, Benar, benar. nyawanya di situ. Kalau dia mau taati itu nyawanya hilang. Nah. Karena umpamanya saya minta nih, Hmm. Bang Hendro, bikin survei yang seperti ini, ubah dikit. Besok saya bisa Survei pesanan gitu biasanya. besok saya bisa ngomong ke Bang Eli. Itu survei Bang Hendro bisa satu dari mulut ke mulut habis. Memang ada gitu Game. Bang Elias, survei pesanan tuh artinya Dan kita game. kita sebagai apa istilah sebagai owner atau sebagai pihak terkait kita minta lembaga A untuk melakukan survei dan memenangkan kita itu memang ada ya. Jadi gini, Praktik nakal lembaga survei misalnya. saya nggak bisa mengatakan bahwa kalau lembaga survei yang sudah teruji tadi dan sudah kredibel, betul seperti Bang Nurs bilang. Jadi data real itu mereka nggak mau taati. Lalu kemudian kalau mau dipublish ya dipublish dengan terlihat bahwa ini mereka yang publish itu ya dengan apa adanya. Tapi lalu kemudian data itu
diserahkan, lalu kemudian si paslon misalnya mau taati itu, kemudian ya silakan saja, tapi jangan bawa lembaga itu kalau mau dipublish. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Data terserah Anda, pokoknya kami menyampaikan yang pahit kami sampaikan. Ya. Pengalaman ini kita betul seperti Bang Mus bilang, kita nggak mau di apa namanya diutaati bahwa kemudian hasil harus begini, kita nggak mau. Karena ini soal jangka panjang yang kita bicarakan. Tapi kemudian kalau data yang sudah kita serahkan itu kan sebagai klien kita berhak menyerahkan data itu. Lalu kemudian klien menggunakan data itu untuk pencitraan, untuk framing dan lain, ya silakan saja. Tapi jangan bawa-bawa nama lembaga. Gitu. Oke, tadi Bang Eli di awal menyampaikan bahwa sedikit meragukan hasil dari survei Bravo Vanta Institute. Nah, artinya hari ini apa yang jadi acuan kita terhadap dua kandidat ini? Hasil survei LSI kah atau memang ada seperti apa kita menilai? Iya, jadi saya pikir begini kan, kalau misalnya survei BF ini digunakan untuk evaluasi internal nih, salah satu paslon, saya tidak sebutkan paslon yang mana, misal, maka ya bekerja keraslah dengan data itu kalau real. Karena makanya sebenarnya betul seperti ini. Jadi kalau saya pun sebagai paslon itu saya nggak mau data yang masuk saya itu data abal-abal. Karena apa? Bagaimana saya mengukur kelemahan, kekuatan saya di suatu wilayah ketika saya dapat data yang nggak real. Nah, jadi kalau saya sebagai paslon tetap akan meminta data real dari si pelaku survei. Pelaksana survei Karena tadi ya. itulah yang akan membuat kita menjadi ini. Saya ingin sampaikan satu hal. Kita pernah juga melakukan misalnya dulu di 2017 misalnya untuk Aceh Tamiya. Ketika kita sampaikan hasil 2% si paslon itu. Lalu tapi dari awal sudah kita sampaikan bahwa apapun yang kami temukan ini akan kami suguhkan. Jadi jangan marah dengan apa. Karena bagi kita memang fungsinya ingin memberikan semacam diagnosa terhadap penyakit yang ada. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? Yang 2% ini menang. Itulah fungsinya ketika kita menyadari titik lemah kita, maka kita pikiran kita akan dioptimalkan untuk mencari gimana cara kemudian kita bisa berubah. Tapi kalau kita dapat bahasa manis-manis, mohon maaf saya harus katakan, kejadian yang sebaliknya terjadi di 2017 di PD. Ketika itu karena mungkin waktu salah satu paslon dengan dukungan partai yang maksimal seluruh partai ke situ, tapi kemudian abai dengan situasi di lapangan. Apa yang terjadi? Di hari H kan kalah. Apa sih seperti yang ini? Jadi apapun hasil hari ini yang kita peroleh, itu harus jadi rujukan untuk kita berbenah, bekerja keras. Nah, kalau soal publik hari ini, ya publik juga menanti sebenarnya survei yang kredibel dan independen, siapa sebenarnya yang di atas. Bukan untuk kemudian, karena orang Aceh ini unik dia sebenarnya. Bukan berarti juga kalau kemudian lembaga survei menyatakan bahwa dia rendah, lalu kemudian enggak. Jadi ini mohon maaf saya harus sampaikan, di beberapa kabupaten yang kita lakukan survei hari ini ternyata itu strong voter itu hanya 50%. Artinya strong voter itu yang loyal dengan kiamat pun dia tetap akan pilih, akan mengubah pilihannya gitu ya. Tapi yang labil voter itu rata-rata di atas 50%. Nah, yang labil voter ini yang harusnya menjadi bahan untuk evaluasi tim dari paslon manapun untuk bagaimana cara mempengaruhi mereka beralih menjelang hari H. Masyarakat nggak penting hari ini siapa yang di atas itu nggak ada urusan juga. Tapi secara ilmiah dan kaidah statistik, mungkin nggak ada faktor yang memang bisa mendongkrak elektabilitas seseorang dengan begitu luar biasa. Seperti misalnya ini dalam periode 2 bulan itu kan terjadi lonjakan. Artinya kan dalam kaidah ilmu statistik dan mungkin metodologi ilmiah ada nggak mungkin faktor-faktor tertentu yang mungkin itu bisa saja mendorong elektabilitas orang itu mengalami lonjakan yang signifikan gitu. Nah, kalau kita lihat dalam posisi Aceh secara provinsial bahwa sekarang ada 2 paslon, itu memang head to head itu memang agak sedikit ini ya. Beda kalau Kota Banda Aceh yang misalnya ada 4 paslon. Kalau 4 paslon dia misalnya pasangannya agak lumayan banyak, ketika ada sedikit yang menginikan satu kandidat, maka pergeserannya itu tidak terlalu maksimal. Tapi kalau kemudian kalau head to head, memang artinya ketika ada hal yang kurang menyenangkan pada satu paslon, dia akan beralih paslon lain. Tapi kalau kita pelajari alur
sejak dari Juli sampai sekarang kan tidak ada sesuatu yang sangat sangat ekstrim terjadi pada kedua paslon. Artinya ya datar-datar saja kalau menurut saya, ini pandangan saya sebagai Artinya awam. seharusnya tidak Tidak terjadi terlalu lonjakan banyak ya. lonjakan yang signifikan. Iya. Kalau Bang Nuris gimana Bang? Iya kalau Optimismenya terhadap hasil survei selama ini. gini, kalau saya tetap berpendapat ya benar Bang Eli ngomong kan, berpendapat ya kalaupun datar-datar aja itu kan proporsional ya. Peralihan suara yang benar bahwa head to head ini membuat kalau orang kecewa sama ini pindah kemari, pindah. Itu benar. Tetapi kalau landai-landai aja itu proporsional ya larinya. Nah, itu rumusnya. Artinya jaraknya proporsional. nggak terlalu Enggak, perubahan tadi. tetap nggak berjarak malah proporsional dia. Tapi kalau menurut saya ada persoalan problem justru di pihak sebelah sebetulnya ketika soal baca Al-Quran itu problem besar bagi masyarakat Aceh. Nggak mungkin dia kemudian dia malah yang melonjak naik, itu nggak make sense bagi saya, nggak make sense ini. Katakanlah ada di pihak kita ada sedikit keceplosan atau apa, kemudian kalau di Aceh saya lihat di survei juga kalau masalah agama berat itu. Betul. Berat itu yang paling tinggi deh. Itu yang paling tinggi pengaruh publik Aceh itu di soal agama. Begitu kita nggak bisa mengaji, katakan dulu pengaruh gitu. Nah itu malah kok terbalik gitu loh kok orang. Tidak tercermin di hasil survei Nggak tadi tercermin ya. dalam survei gitu loh. Nah itu yang kita melihat dari kalau kita di Partai Aceh itu melihat kajian-kajiannya seperti itu. Ini nggak make sense. Harusnya kalaupun katakanlah landai proporsional larinya. Proporsional larinya. Tapi kalau nggak make sense seperti ini, harusnya ini turun gitu loh. Harusnya kalau dari perspektif biasa-biasa ramalan-ramalan yang kita lihat atau perkiraan yang kita lihat di kalangan kita, kata kalau ke orang awam kan lain lagi. Orang awam kan orang yang publik kebanyakan kan lain lagi cara melihatnya kan. Kita ada ukurannya sama seperti dikatakan Bang Ili bahwa itu berbeda daerah itu kan berbeda pola pendekatannya. Bahkan orang loyal itu pun benar dikata Mas Eli bahwa itu kalau saya lihat di survei itu 60% orang yang loyal. Strong voter tadi Strong ya. voter 60%. Ini surveinya, hasil survei dari LSI 60% ya. 40% ini mengubah ada. Mengubah dari 40% ini bisa mengubah karena uang juga. Iya. Dari yang 40%, 60 loyal nih. 40 ini 80 di antara 40 ini bisa berubah persen. Karena uang, betul. Persentase ketinggian karena uang, berubah dah. Nah ini kan yang menjadi kita kemudian campaign bahwa jangan politik uang gitu loh, jangan politik uang karena kalau politik uang kan ya, tapi masyarakat kan lain di golongan 40% ini kan pandangannya kan berbeda. Beda mungkin dia karena memang kesusahan apa pada saat itu dia perlu memang perlu bantuan sedikit. Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi pilihan publik apa. Kemudian di Aceh bahkan dalam menentukan visi misi juga berbasis survei. Ya. Survei kita lihat ini orang Aceh ini kepingin memang syariat Islamnya yang diperkuat, dikedepankan. Itu kan survei soal agama ya kan. Maka kita buat Aceh Islami dan kita membuat program-program yang mengembangkan syariat Islam di Aceh, itu basis kita survei. Memang kebetulan slotnya di RPJP juga ada. Gitulah kemudian kita kaitkan dengan pemerintah pusat juga ada rencana untuk membangun sesuatu dalam kaitan dengan syariat Islam. Jadi linear ke survei, linear dengan program-program, linear dengan keinginan-keinginan masyarakat Aceh. Jadi semuanya hasil survei ini sebenarnya buat kita bercermin tentang apapun sebetulnya. Bukan kita buat menghibur diri aja, tapi buat apapun. Nah kalau hasil survei BEP tadi tidak bisa dijadikan cerminan. Nggak bisa, saya nggak bisa cerminan karena terlalu ringnya itu, loncatannya itu, lompatan kuantum itu kan agak hanya dalam proses Juli September kan. Tapi itu mengejutkan nggak bagi Partai Aceh? Enggak, kalau seperti itu nggak mengejutkan kita malah. Nggak mengejutkan ya. Tapi kalau mepet dia, Hmm. Mualim tetap di 40 atau 50 naik atau 60, dia naiknya ke 40. Nah, itu kita khawatir. Khawatir karena ada undecided yang Khawatir kalau ini udah enggak. Kalau tiba-tiba menang itu justru menjadi tanda tanya ya. Ini udah enggak. Malah saya nggak percaya gitu loh. Tapi kalau
tetap masuk dia di ring yang nggak menjawab itu belum menentukan pilihan, wah itu udah risau kita. Kalau ini, ini nggak masuk akal, kan? Tambah 20% saja sudah Udah jadi. Kita harus berpikir ini. Kendati demikian kita dari hasil survei yang ada ruang yang bisa goyang ini kita juga kerja keras untuk nggak berpatokan pada survei itu. Akhirnya kita tetap survei ini. Nah dari hasil kerja kita sekarang dari Juli sampai Oktober ini kita lakukan survei lagi. Tapi Nanti belum dirilis ya. Belum, kita lakukan survei ini dalam proses. Ini survei lagi nanti kita lihat pada awal Oktober apa yang terjadi, awal November apa yang terjadi. Nanti kan ada perubahan-perubahan. Dia tuh kasih tahu tuh survei itu. Kamu tuh harus lakukan ini, kamu tuh harus lakukan ini, itu dia. Ada rekomendasi-rekomendasi yang mereka rekomendasi sampaikan ini. ya. Nanti konsultannya kan ada. Artinya kan Bang Nuris kan berkomunikasi dengan pihak Ya, surveyor kan. nanti yang perlu dilakukan ini. Nah kalau melihat perjalanannya ini gimana, Mas? Optimis nggak? Masih on the track, Masih on the Tapi track. kan ruang itu juga kita tetap nggak bisa, semua kita harus menganggap Iya, sulit tapi memang. kan ada target optimis kan. Target target optimis optimis. menang Ya. persentasenya berapa persen? Kita tetap pada 70, 70, karena head to head tadi kan. Tetapi kan kurangnya Yakin menang Mualim 70% di Pilkada ya 2024. 65 sampai 70 lah. 65 sampai 70 ya. Kalau tetap rumusannya itu seperti yang kita jalankan sekarang. 65 sampai 70 itu berdasarkan basis Basis survei survei tadi ya. Nah, kita baru bisa memutuskan menang kita 70% atau 65% itu setelah survei ini, kemudian ada sekali lagi survei, kita 2 kali lagi survei. Survei setelah penentuan kandidat ini ada survei, bahkan mungkin apakah kita ngambil setelah debat surveinya atau sebelum debat. Karena debat itu walaupun kecil ada pengaruhnya. Debat itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya minimal di kalangan intelektual itu berpengaruh deh. Berpengaruh deh, walaupun nggak signifikan tapi tetap berpengaruh. Nah, apakah kita ngambil survei setelah debat atau ini jalan? Ini kan lagi semula saya tetapkan tanggal 18 ini kita melalui jalankan survei atau setelah itu survei. Nah, kita lakukan ini kan apa perubahan yang terjadi. Nah, dari perubahan ini kenapa berubah ada? Apakah positif atau negatif? Karena kalau biasa-biasa aja dia proporsional naik dari dua-dua. Tapi kalau kita naiknya nggak begitu tinggi, yang sebelah tinggi, kita harus waspada di situ. Kita harus waspada, kita harus mempelajari rumusan-rumusan. Nah seperti itu, karena macam gini juga orang terpengaruh soal medsos, media segala macam. Itu penting, tetapi yang lebih penting dalam survei, ini menurut survei, tatap muka malah. Tatap muka itu sampai ke 40%. Masyarakat yakin dengan tatap muka. Tokoh dengan tokohnya dengan masyarakat ya. Masyarakat. Itu yang mampu meyakinin publik. Kemudian yang nomor 2 dia baliho. Yang nomor 3 tim sesnya turun ke lapangan. Agen-agen Yang keempat flyer. Yang kelima sana baru medsos kena. Nah sekarang ini kan sibuk di sini. Benar. Walaupun ini pengaruh di ruang siber juga nanti lama-lama bisa bergulir di ruang fisik. Iya. Nah itu dia. Ruang fisik maksudnya gimana? Ya di ruang yang seperti kita ini, maksudnya publik. pindah ke Pertemuan tadi ya. Nah, Bang Edi, tadi kan menarik apa yang disampaikan Bang Nurlis bahwa mereka optimis Mualim akan menang pada kisaran angka 65 sampai 70% based on hasil survei Juli dan survei ini. Nah, tentu kan dari 2 kandidat pasangan calon ini kan kita ada istilahnya faktor-faktor ya, faktor ketokohan, faktor apa gitu. Itu yang kemudian akan berpengaruh terhadap preferensi masyarakat ketika disurvei. Nah, kalau menurut Bang Eli gimana pandangan Bang Eli terhadap optimisme itu? optimisme? Ya yang namanya sebagai bagian dari tim ya pasti harus optimis lah. Itu kan energi. Optimis itu jadi energi kan. Nah, tapi kalau saya melihat kemudian di aspek sebagai orang awam ya misalnya, bahwa sebenarnya saya juga sangat menarik mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Nurlis tadi, bahwa PA sudah melakukan itu. Karena memang bertempur hari ini nggak bisa lagi dengan cara tradisional, mengandalkan perasaan. PA sudah cukup jadi pengalaman lah, pengalaman sebelumnya. Itu saya kira ini model yang bagus untuk ke depan. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian paslon 01 melakukan hal yang sama. Kalau kita mau ini, ya
ini kan menurut saya hal-hal seperti ini menjadi pendidikan politik. Kan terbaca tadi misalnya dengan survei, oh masyarakat tuh lebih cenderung pengen tatap muka, lalu itu kan bagian dari proses itu yang kemudian akan diikuti oleh kerja-kerja pemenangan. Itu makanya menarik. Kalau ada orang yang hari ini nggak percaya survei, menurut saya itu juga mungkin agak kurang update ya. Tapi paling tidak pendidikan politiknya dapat dari situ. Dengan catatan memang yang melakukannya dengan cara yang benar, based on research real ya. Jadi saya kira pasangan sebelah juga harus melakukan hal yang sama. Kalau mau berubah ya, artinya pertama soal peta tadi, peta di mana kita tahu di mana kuat, di mana lemah. Nah, karena biasanya masukan itu akan diberikan memang oleh lembaga survei. Ya lemah gitu. Misalnya, oh kabupaten ini tinggi, kabupaten sana rendah loh. Mau di sementara misalnya dari DPT di sana besar gitu. Nah, bagi paslon, kalau saya sebagai paslon itu sangat penting. Nah, jadi menurut saya makin banyak pihak yang kemudian melakukan hal seperti ini, bukan hanya di level provinsi ya, di level kabupaten juga dan kabupaten kota, maka makin banyak masyarakat yang tercerahkan karena informasi-informasi yang disampaikan itu memang berbasis real. Kembali soal tadi memang, itu temuannya betul. Kalau saya temuannya hampir 90% bahkan, yang labil voter itu, kecenderungan perubahan itu karena soal money politik. Itu menurut saya sangat bahaya. 40% tadi ya. Yang sisanya kan, misalnya kan, katakanlah kalau temuan LSI misalnya 60% yang strong, lalu 40 yang labil. Kalau saya di sekitar 50-an. Nah, yang strong. Yang strong voter ya. Yang sisanya kan berdekatan nih. Nah, tapi yang kemudian dari yang labil ini 80-90% itu money politik. karena soal apa yang money politik. Nah, menurut saya ini kan bahaya untuk Aceh. Jadi kita sedang membangun karakter keacehan kita yang Islami dan Yang Islami tidak terima suap lah. ya. Tapi kemudian pemilih kita masih dominan pragmatis, Masih permisif terhadap hal seperti itu. Jadi saya kira makanya informasi-informasi seperti ini harus disuarakan kemana-mana gitu ya. Ya alhamdulillah memang saya lihat di level provinsi belum sampai arah lah. Mudah-mudahan kita berharap ini malah lebih bagus ke depan ya. Tapi memang level kabupaten kota agak sedikit berat urusannya seperti itu. Kalau provinsi saya lihat belum terlalu inilah. Artinya memang betul-betul dilihat dari sisi sosok dan kualitasnya. Ya, artinya kembali kepada yang Mbak Eli sampaikan tadi terkait dengan undecided voter dan strong voter tadi, ada hampir 50% masyarakat itu yang permisif terhadap praktek politik uang. Nah, apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa kandidat yang hari ini melakukan money politik yang akan menang? Saya kira mungkin Nggak se-ekstrim itu ya. Nggak sampai segitu juga. Karena tadi apalagi kalau angkanya di atas 50-an. Di atas 50-an misalnya kan. Jadi kan sudah dari sisi rasio kan sudah menang sebenarnya kan. Tapi kemudian ini kan kembali ke soal pendidikan karakter dan keacehan kita. Saya kira pelan-pelannya harus dikikis lah ya. Jadi pragmatisme terkait dengan keberpihakan kita kepada salah satu paslon itu jangan berbasis itu. Nah, makanya saya pikir kalau di level provinsi saya masih optimis lah bahwa itu belum sampai menjadi faktor yang akan menyebabkan kemenangan. Oke, Bang Eli, tadi kan ketika kita bicara basis survei, mengingat rentang waktu ke 27 November itu hanya tersisa sekitar 40 hari gitu Bang. Apakah ada mengubah perilaku pemilih terhadap perilaku pemilih itu akan mengubah pilihannya itu seberapa besar gitu? Iya, sebenarnya secara logis kalau kita berimbang itu kan nggak jauh selisihnya, bisa aja bolak-balik ininya kan. Tapi memang saya nggak tahu ini apa, karena memang saya terus terang tidak melakukan di level provinsi. Tapi yang jelas 40 hari itu bisa juga Bisa menjadi mengubah waktu ya. dengan catatan memang kerja-kerjanya efektif, ada patronnya.
misalnya kita tahu lemah kita sekian, lalu ada yang belum memilih itu kemana-mana itu ada sekian persen. Disitulah pentingnya yang meramu strategi di masing-masing paslon. Misal contoh nih tadi, kalau kita mengacu ke survei Juli ada 40% saja misalnya ini. Bayangkan kalau kemudian 40% ini berhasil di dalam posisi 13 yang baseline-nya, misalnya di 01. Di 01, Nah, 13. kita ini referensi Baseline, sementara misalnya. yang survei Juli ya. Survei LSI lah. Ya. 43 misalnya dengan 13 ya. 13. Kalau yang 40% itu berhasil di geret sekitar 30%, berarti kan sudah 43 juga. 43 sama berimbang. Nah, berimbang. Masih ada sisa yang bisa jadi juga itu akan ini. Nah, makanya kan kejelian-kejelian membaca data dan informasi itu yang menurut saya juga jauh lebih menarik di masing-masing tim ya. Tapi kalau kemudian data yang hadir sama kita itu bermasalah, pasti kesimpulan dia juga akan bermasalah. Itu kan ini kan riset. Riset itu kalau metodologinya keliru, maka kesimpulan yang diambil keliru. Bayangkan seorang disertasi doktor, kemudian begitu dia sidang promosi misalnya atau sidang tertutup, ternyata dievaluasi metodologinya keliru. Apa coba yang bisa dilakukan ketika di ujung seperti itu? Jadi memang harus dimulai dari nol, dari awal tuh harus prosesnya harus benar, sehingga kesimpulannya tepat. Oke, kembali kepada kesimpulan. Kalau menurut Bang Eli sebagai seorang praktisi survei dan seorang akademisi yang selama ini banyak berkutat pada survei-survei dan juga angka-angka, siapa yang unggul nih kalau berdasarkan data? Saya nggak bisa menyatakan sekarang karena saya nggak punya data yang real di level provinsi. Nah, jadi saya kira mungkin nanti kita tunggu aja hasil yang dari LSI. Kalau dapat bocoran itu tapi saya yakin kalau itu real dilakukan ini, yang data realnya itu apa adanya akan diperoleh. Bagaimana bisa. Kita tunggu Bang Muflis lah. Apa lagi Kan bulan depan udah Bulan kita rilis. November dirilis ya. November. Saya menanggapi Bang Eli tadi ya, perubahan yang 40% yang belum memilih tadi itu. Undecided voter tadi ya. Bahkan yang 40% ini belum tentu juga dapat semuanya, kendati kita nggak bekerja. Mau kemana? Diam aja nih. Diam aja nih. Dia paling dapat 20% atau 25%. Ini dengan kondisi mana nggak kerja. Tidak bekerja. Nggak bekerja sama sekali, nggak turun ke lapangan segala macam. Tapi ini kan dua-duanya bekerja. Kita harus melihat seperti itu. Macam kita tetap berpandangan dia ini bekerja, dia tentu berpotensi untuk menaikkan elektabilitas. Karena itu kita bekerja juga untuk berupaya untuk menaikkan elektabilitas yang lebih tinggi. Nah ini kan semuanya bekerja, berdua bekerja. Bahkan yang saya bilang tadi, ketika salah satu kandidat nggak bekerja sama sekali pun untuk loncatan 30% atau apalagi ini berapa persen ini loncatannya? Dari 13 menjadi 60, 51. Dan sekitar 47%. 47%. Melebihi daripada angka yang berarti ada Yang suara yang didapatkan dapat pada tambah survei lagi yang Juli. punya Juli melebihi 2024. yang ini pindah semua memilih beliau, kemudian nambah suara menjadi mana nambah ke situ kan. Nah itu maksudnya hal-hal yang anomali ya. Ya. Nah itu nggak seanomali itu kan soal masyarakat Aceh itu kan. Nah kemudian selain itu yang menarik kan tentu soal money politik tadi. Nah ini bisa kita lihat nih Bang. Kan ini kan survei ini, berapa Bapak Institut itu di periode September Oktober itu bahkan Mualim di angka pasangan Bustami. Kalau untuk saat sekarang pun yang belum menentukan sikap juga nggak mungkin juga 6,67%. Masih lebih tinggi dia. Nggak mungkin itu. Nah itu yang harus apa, kita kan, saya kan orang walaupun bukan pelaku atau praktisi survei, kan saya orang yang suka membaca survei. Saya baca survei dan melihat kebiasaan trennya itu. Saya juga kan pernah di Saiful Mujani SMRC itu kan lama saya di situ. Bahkan ada kandidat dari Aceh 2017 lah pemilu kandidat gubernur di Aceh melakukan survei dan surveinya cuma 5%, ya, minta diubah dengan angka 5 miliar Bang untuk mengubah itu mau deh.
Itu makanya saya tahu itu kan. Nah, ini nggak, ini maksud saya hasil seperti ini eh, mungkin publik yang sangat sederhana pun paham nggak mungkin seperti ini gitu loh. Kalau umpamanya dia mau ngakalin dikit aja, umpamanya di bawah dikit, nah ini kita risau. Ini naik ini 30. Pak Bustami misalnya Jangan 38%, atau 30 lah, 30 katakanlah. Di sana masih 40. Oh, kacau ini di sana masih 25% kan. Goyang kita itu. Itu goyang kita. Tapi dengan angka segini Ah, justru udah- nggak goyang lagi ya. Oh ini enggak, bukan gitu loh. Tapi kalau tetap main dikit. Karena waktunya sebulan lagi. Dia mampu mencapai dalam sebulan 10% sampai 15%. Berarti lebih gila lagi pada Kerja mesinnya. pada mesinnya pada 11%. Nah kalau naiknya dikit, pokoknya naiknya 35 lah, kita tetap di 40. Dinaikkan aja dulu 35, kita dinaikkan dikit 50%. Berarti ada sekian persen sisa itu yang membuat kita risau. Kita risau itu gitu loh. Artinya prediksi kita imbang, tetapi ada yang sesuatu yang membuat kita kalah gitu loh. Nanti kalau hal seperti itu terjadi. Tapi kalau gini kan artinya ini bukan survei. Kalau menurut saya maksudnya gimmick politik ya, gimmick politik yang Gimana Pak Eli? Gimik ini atau survei loh. Ini menarik. Enggak, Ini menarik. kalau beliau kan akademisi, kalau saya kan politisi. Ya, mungkin sebagai politisi nggak ini gitu kan. Kita perlu telaah dari Ya, seorang betul, profesional ya. kan. Ya, saya nggak tahu latar belakang dari Bravo Fanta Institute untuk menghadirkan ini ya. Tapi saya hanya ingin menghimbau gitu ya, maksudnya sebagai ini. Kalau katakanlah misalnya BFI ini merupakan tim 01 misal, ini misal. Maka mungkin saran saya gunakan saja data yang real untuk internal kan. Tanpa perlu dipublish gitu ya. Tanpa perlu dipublish. Terus satu sisi hal yang berbeda juga saya lihat sebenarnya penting bagi siapapun paslonnya. Akseptabilitas. Ya. Akseptabilitas itu adalah rasio antara orang yang memilih dibandingkan dengan orang Iya. yang mengenal. Jadi misalnya Itu jauh tuh beda. ini yang nggak tahu siapa ada diuji apa enggak gitu. Misalnya Muallim berapa persen orang mengenal di Aceh misalnya. Dan berapa yang akan Katakanlah 80%. Nah, lalu dari 80% yang kenal itu berapa persen yang memilih beliau misalnya. Itu penting gitu. Karena misalnya kalau ternyata popularitas kita belum bagus tapi elektabilitasnya bagus, ini perlu didalami lagi, real apa enggak gitu. Kemudian juga misalnya popularitas kita bagus, semua orang misalnya kenal Muallim, tapi misalnya elektabilitas nggak begitu bagus nih misal ya, maka akseptabilitasnya masih rendah. Maka yang dikejar adalah kerja-kerja politik mesin, bagaimana kemudian menyebabkan orang menerima sosok ini sebagai ini. Begitu juga yang sebelah, misalnya yang di 01. Kalau misalnya lihat popularitasnya tinggi tidak gitu. Nah, jadi ini penting sebenarnya. Ini kan kenapa saya menyampaikan ini? Saya orang Aceh gitu. Jadi saya orang Aceh pengen kita memang mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang berdasarkan keinginan dari orang Aceh. Ya. Jadi real. Jadi dan prosesnya juga lebih menarik gitu ya. Karena kita kan menjadi bangga juga, wah ini Aceh punya pilkada yang Cerdas luar gitu lah kan. Cerdas gitu. Karena dikenal dari dulu Aceh itu pemilih lebih rasional loh dibandingkan yang lain. Jadi maka nilai-nilai rasional ini juga harus kita kedepankan dalam pemenangan di masing-masing paslon. Betul. Ya kembali kepada soal tadi yang pemilih rasional itu apa yang disebut pemilih strong voter tadi ya? Enggak, itu Beda hal ya? yang berbeda lagi. Jadi karena bukan berarti juga orang yang labil hari ini dia misalnya cenderung bukan rasional, dia bisa juga menunggu debat kandidat siapa yang punya konsep lebih bagus. Itu juga bisa belum dia belum punya pilihan hari ini. Misalnya ini dua antara air mineral dengan kopi. Saya belum memilih antara kopi karena saya menunggu mana programatiknya lebih inovatif, lebih bagus, lebih pro rakyat dan sebagainya. Jadi hari ini dia cenderung walaupun dia hari ini sudah memilih kopi misalnya, ini sementara aja nih. Nanti kita lihat lagi siapa yang programatik lebih bagus. Misalnya hari ini dia soal faktor ngaji dulu nih misalnya. Nanti setelah debat, wah lain lagi nih gitu. Ya. Bisa jadi dia tuh Betul. Pemilih rasional tadi ya? bukan juga artinya bukan soal labil nggak labil, tapi soal rasional dia memang lebih ke itu. Misalnya kalau dia lebih melihat ke kinerja, kemampuan, keyakinan dia soal
akan lebih bagus. Itu yang disebut. Iya, Nah, Pak. Aceh dalam sejarah rata-rata itu cenderung agak berbeda dengan provinsi lain. Dari dulu 2004 saya ingat sekali 2004 kalau Bang Hendro masih ingat waktu pemilihan presiden Aceh itu milih Amin Rais dulu. Betul. 99 Amin Rais menang. Sama Padang. Sama Sumatera Barat. Betul. Dan itu berbeda dari provinsi lain. Nah baru kemudian di putaran kedua baru Aceh akan selalu seperti itu. Nah saya kira paslon harusnya Melihat itu. melihat. Ya. Tapi kan Bang Eli punya proyeksi atau pandangan nggak terhadap siapa yang akan menang pada pilkada ini berdasarkan rekam jejak atau apa gitu? Secara Proyeksi- personal, proyeksi ya. Secara personal saya punya, tapi ini karena ruang publik saya nggak akan ungkapkan karena saya nggak pegang data. Saya baru mengungkapkan apa yang saya punya datanya. Itu ciri khas saya sebagai pelaku survei dan akademisi. Nggak mungkin saya mengungkapkan. Tapi proyeksi sudah punya ya, walaupun itu tidak diungkapkan gitu. Data saya. Oke, Bang Luris mungkin yang terakhir kembali kepada survei yang dilakukan oleh internal Partai Aceh. Itu bagaimana Bang Luris melihat hasil? Tetap optimis di angka 65 sampai 70% Ya, tadi. ini kan kita kan saya berkaca kepada pendapat Dr. Eli tadi. Tingkat dia dikenal sama disukai dan dipilih. Ada 3 itu kan. Nah, kalau Mualim kan hampir 80 ya, 80% itu dikenal dan dikenal kan. Sementara yang dipilihnya kan sekitar segitu ya 41-an. Berarti kita punya ruang untuk bekerja 40% ini aja. Yang lebih mudah daripada kita nyuri yang 20% yang nggak kenal dia gitu loh. Kita punya ruang 40% yang kenal dia. Dan daerahnya juga kan udah terpetakan yang mengenal dia. Nah di situ aja kita bekerja dengan baik di situ. Mengubah persepsi dia. Toh saya yakin yang mengenal dia tapi belum menentukan itu masuk ke belum menentukan pilihannya. Nah seperti itu. Jadi ruang itu yang kita kerjasama soal wilayah-wilayah mana yang kita kerja gitu kan. Nah, umpamanya ada di daerah yang kita kalah nih. Yang kita kalah udah jelas pokoknya di daerah ini kalah. Ini daerah ini kita menang. Apakah perlu kita bekerja keras di daerah kalah atau kita menambah kekuatan di daerah menang? Kita tinggal hitung aja nih rank angka yang ada di wilayah menang ini mengalahkan kekalahan kita yang di sini enggak gitu loh. Kalau kita mampu mengejar yang rank ini, ngapain kita lelah di situ? Di sini lebih masuk akal. Itulah yang disebut Bang Eli tadi bahwa ada wilayah yang Mualim dikenal itu sangat tinggi, tapi mungkin ada sebagian yang belum menentukan, belum memilih dia. Ya kan di sini aja kita kerja, meyakinkan. Toh dia udah kenal, tinggal kita 2 tahap berikutnya membuat Mualim disukai di situ, membuat Mualim kemudian dipilih. Nah kan seperti itu tahapan-tahapan yang kita lakukan ini. Kata orang saya bocor karena semua juga baca survei seperti itu rumusan surveinya. Nah, semuanya umpamanya bahkan mungkin di kalangan 01 pun itu kan ada orang-orang pintar yang mampu membaca survei. Itu ada beberapa orang yang juga akrab dengan saya dan saya paham metodologi kerja beliau seperti beliau memahami kerja saya di Partai Aceh gitu di apa. Nah jadi mereka memahami itu. Jadi tinggal di situ aja. Nah kemudian tingkat dikenalnya Mualim sama tingkat dikenalnya 01 itu kan jauh sekali. Nah ini tahapan, kalau kita melihat tahapan ini catur politik ya. Kalau tahapan beliau ini mesti 3 tahap itu membuat dia dikenal, membuat dia disukai, membuat dia dipilih. 3 tahap itu dia bikin dulu. Kalau kita kan cuma 2 tahap sebetulnya. Dikenal udah, tinggal disukai dan dipilih. Yang repot, yang kita dikenal kemudian dibenci. Nah itu nggak ada rumusnya itu. Nah itu nggak ada rumusnya kita. Apapun karena dia benci. Orang mengenal tapi benci. Benci itu. Nah itu ada gitu loh. Bukan ada. Nah itu ke ruang itu juga kita jangan masuk. Dia kenal bahkan ikut membantu membuli kita, karena dia Tapi kenal. kan itu banyak ya Nah, masyarakat banyak. yang Nah, itu mengenal Mualim wilayah-wilayah tapi seperti membenci. itu. Itu kita bisa baca di media Bisa banyak sosial. itu. Nah itu kan kita juga mewaspadai itu. Jangan kita salah kamar maksudnya. Ya, kan kata Ali bin Abi Thalib ya. Ya kan kita nggak perlu bercerita yang baik-baik pada orang yang membenci kita. Dia nggak akan percaya ya kan. Pokoknya Nah, udah benci udah rumah benci aja. dia nggak percaya dah. Nah kita juga nggak perlu cerita yang baik-baik pada yang mencintai kita.
Karena Iya, dia iya, nggak butuh itu gitu loh. iya, iya. Dia udah cintai kita. Nah, kita lihat pada orang-orang yang apa? Yang memang perlu kita memperkenalkan diri, menceritakan dan terus membuat kesukaan dia itu konkret. Kok konkret bukan berhayal dia suka medan. Jadi kalau kita konkretkan, artinya kita konkretkan dia hingga ke TPS dan nyoblos kita kan. Itu Oke, rumusan-rumusannya. oke, oke. Nah ini kembali lagi kan, kadang-kadang ini saya berteori juga gitu loh kan. Tetapi kita upayakan di dalam proses pemenangan kita lakukan seperti itu. Gitu. Iya, artinya kalau baseline-nya hasil survei LSI di angka 41 pada Juli, ini butuh 24% ini untuk mencapai kemenangan 65%. Ya, 24%. Dan ini kan Juli udah berjalan, Agustus September kan 2 bulan kan. September, Oktober. 2 bulan Oktober lah, katakanlah 2 bulan berjalan. Karena kalau Oktober kita lakukan survei, Bulan rata-rata harus 5%. rata-rata dia harus bergerak 5%, 10% kan. Itu sebetulnya masih ada karena Haji Uma kemudian pemilih dia nggak ikut milih. Banyak juga. Iya, ini hasil survei kita hadapkan head to head nih, head to head ya, head to Ya, head antara Muhammad dan Mustami pada ya. Juli tadi gitu. Betul. Karena kalau itu kan jelas kan belum menentukan pilihan tuh 45%. Iya, benar. Nggak mungkin kemudian berubah dia dalam 2 bulan menjadi 6% kan maksudnya. Ini kalau metodologinya tepat ya, kalau metodologi surveinya tepat, kan ilmunya sama nih. Sama Baik dari hasil survei. Unsia maupun di Jakarta mau di Amerika itu sama ilmunya. Metodologinya itu relatif sama. Perbedaannya itu nggak jauh beda. Teorinya kan sama. Buku yang dibaca juga sama. Sama. Ya kan paling melesetnya ketika melakukan survei atau terjun ke lapangan di situ aja. Margin of error biasanya. Gitu ya kan itu seperti itu. Tapi kalau kita baca bukunya sama kemudian semua sama kok tafsirnya berbeda kan agak repot kita memahami itu gitu loh kan. Ya kan? Nah itu dari saya Bang. Oke, siap Bang Nurlis, terima kasih banyak. Mungkin yang terakhir Bang, Bang Nurlis, seperti apa Bang Nurlis melihat sosok Muhalim? Saya itu kan lama ya sama Muhalim ya. Bahkan kalau yang langsung sama beliau kan sejak 2010 ya. 2010 kalau dulu saya cuma kenal lewat telepon, cuma wawancara sebagai wartawan. Kemudian 2010 saya memang betul-betul membantu beliau. Dan tinggal sama beliau, tidur bukan pernah satu kamar. Hingga beliau wagub saya juga pernah ikut beliau tidur di kamar beliau. Yang sangat saya suka itu kan ketaatan dia sebetulnya. Ketaatan, maksudnya ketaatan. Ya. Dalam beribadahnya itu. Katakanlah saya itu kurang dalam itu kan. Tapi ketika saya tidur sama beliau itu kan. Beliau itu kan kalau dari maghrib kan tembus isya kan. Kalau saya perlu sesuatu itu saya sholat maghrib sama beliau. Saya tunggu aja nanti sholat isya. Nah ketemu pada saat ketemu setelah sholat itu enak betul gitu. Sama beliau setelah sholat isya tembus maghrib tembus isya, ya kan? Tetapi kalau beliau nggak sembahyang sholatnya jam 12, nah itu tembus subuh berhentinya gitu loh kan. Jadi pada saat itu diskusinya sangat enak gitu loh, sangat enak gitu. Jadi kalau itu saya ngalami sendiri. Dulu saya sholatnya bolong-bolong kalau ikut beliau. Setelah ikut Muhalim jadi nggak rajin nyuruh sholat. dia, nggak nyuruh, Muhalim nggak nyuruh sholat. Nanti apa nggak nyuruh dia, cuman kita sekamar beliau sholat kan, kita sebelah lihat beliau nggak enak juga. Ini kan lama-lama pertama nggak enak, lama-lama kan terbiasa deh kan. Iya. Nggak nyuruh beliau, tapi akhirnya kita sholat gitu loh, sholat ngikut beliau gitu loh. Maksudnya kita bisa juga berubah dengan ikut Muhalim, maksudnya ikut berubah dalam soal Bisa menjadi taat. bisa menjadi apa? Bisa sholat ya, maksudnya dulu bolong-bolong kemudian kalau ikut Muhalim 5 waktu tuh nggak tinggal ya kan, karena setiap masjid berhenti ya kan, ya kan terus Muhalim 5 waktu nggak pernah tinggal. nggak pernah tinggal, lebih bahkan kalau kita hitung ada sholat apa lagi kan, sunat segala macam itu kan, nah itu beliau itu seperti itu. Kemudian beliau itu kalau diskusi sebenarnya enak, enak diskusi. Mungkin kalau dari Pak Dr. Eli itu kita bawa ke Muhalim pasti langsung beliau itu Mau menerima pendapat. beliau itu pendengar yang baik, Terbuka ya. terbuka, beliau itu pendengar yang baik dan dia dengar dia kita omongan kan.
Dengar, kemudian kalau dia putuskan ya udah jalanin seperti itu. Pasti kita jalanin, kita laporin juga nggak berubah. Ada beberapa orang Unsia yang menjadi pendamping beliau dalam menyusun visi misi kan dari beliau nggak ngelepas ke politisi total kan. Suruh manggil kan teman-teman beliau yang dari Unsia umumnya kan, dari Unsia, dari UN itulah yang susun. Sehingga eh, visi misi kita itu memang betul-betul alur pikirnya itu bagus gitu loh. Eh, Baru lagi karena dibahas pada saat itu basisnya survei apa bahas itu. Jadi alur terus kan diajarkan nih sama teman-teman dari Unsia nih bahwa ada undang-undangnya juga untuk bikin visi misi ikut RPJP juga sehingga bisa ketika setelah pilkada insya Allah kita menang kita bisa terapkan. Jangan habis kita susun visi misi itu nggak ada alurnya gitu loh kan. Nggak ada alur, ini nggak ada, ini belum ada nih gitu kan. Nggak masuk udah ya kan gitu. Jadi seperti itu. Siap. Gitu. Ada banyak perubahan di apa Di pribadi Mualim ah, tadi ya. perubahan dan juga di partai sebetulnya kan yang menginginkan walaupun ada menariknya ada bisa berdebat situ udah sekarang udah apa. Ya, ya, Jadi sangat egaliter. Siap, Bang. Kalau Bang Eli melihat dua kandidat calon pemimpin kita ini gimana? Berdasarkan track record dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin. Iya, jadi kan ini kan ajang kontestasi. Saya kira yang masing-masing paslon kan memang harus berusaha merebut apa namanya preferensi di pemilih. Ya sebenarnya kalau saya melihat masing-masing bisa menggait segmen yang berbeda nih. Ya. Tinggal adu segmen siapa yang paling besar kan. Nah, cuma apakah mungkin itu digarap apa Maksimal. enggak, ya itu saya nggak tahu karena itu tergantung pada tim masing-masing. Saya kira memang berpolitik hari ini saya pikir memang harus mengedepankan itu ya. Bagaimana pertama soal uji gagasan. Gagasan bagaimana kemudian mana yang paling apa namanya membumi lah ya. Jadi ide kita berdasarkan misalnya tadi saya dengar pasangan 02 itu melibatkan beberapa Akademisi ya. yang saya tahu juga saya dengar akademisi itu juga ikut terlibat dalam penyusunan misalnya rancangan teknokratik Iya, di betul, Bapeda. betul. Karena memang di situ kan sudah disuguhi data real yang hari ini ada. Nah memang harapan kita ini siapapun nanti yang berkuasa bahwa ketika visi misi sudah didesain dengan bagus berdasarkan apa istilahnya evidence base ya. Ketika terpilih harapannya memang RPJM ini jangan hanya sekedar dokumen dalam lemari. Itu yang selama ini saya secara ini cukup prihatin karena padahal di situ udah ketahuan penyakitnya apa. Aceh mau lebih bagus ikuti data itu. Dan saya kira dengan kondisi kita anggaran juga dana transport pusat akan semakin turun, tapi mudah-mudahan memang Otsus juga bisa diperpanjang. Tapi yang jelas kalau kita mengacu ke data-data ini, maka efisiensi anggaran itu akan lebih bagus dan akan lebih tepat sasaran. Nah jadi saya kira peran saya misalnya dan kawan-kawan lain sebagai akademisi dan praktisi juga berharap Aceh bisa lebih bagus ke depan. Jadi yang terpilih harus betul-betul kita sudah menghabiskan energi yang besar untuk menyusun visi misi ini dan betul-betul aktual base dengan kondisi bacaan hari ini. Misalnya nilai tukar petani tadi saya sempat sebutkan. Nilai tukar petani kita ada 117%. Artinya baru 17 petani di Aceh baru 17% dari keuntungan yang dia peroleh. Nah lalu bagaimana nanti kepala daerah dalam hal ini pemerintah Aceh mampu menaikkan ini dari 17 misalnya target ke 30 sehingga pendapatan petani meningkat. Artinya kan baru 17% dinikmati. Tidak juga dengan kemudian menaikkan harga komoditi tapi kos produksinya yang ditekan. Disitulah intervensi pemerintah harus hadir. Sehingga kos produksi tekan, keuntungan yang dinikmati oleh petani jauh lebih besar. Ya. Itulah pentingnya data dan survei juga begitu. Survei-survei ini dihadirkan agar masing-masing paslon mencari di mana keunggulan, mana titik lemah yang kemudian harus diperbaiki. Ya. Saya kira itu. Baik Bang Eli, Bang Nulis, terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.